Astagfirullahaladzim. Depan mas. Itu orang atau apa sih Bapak nih? Kakinya nyentuh tanah, nyentuh tanah, enggak ngabang. Apa mas? Berarti itu orang apa nih? Gak tahu. Aku nggak tahu mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Family Lasros. Bertemu lagi dengan saya Fani Ramadhani dan saya ditemani sama Mas Foto. Gimana Mas Foto kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Fani. Alhamdulillah. Mbak Fani gimana Mbak Fani? Baik juga Mas. Ya oke teman-teman, ini saya melakukan penelusuran dan tempat ini nggak jauh dari yang saya bertemu dengan dukun santet ya. Mas Foto masih ingat? Masih Mbak Fani. Karena tempatnya luas. Kita mau datangi dukun itu lagi atau gimana Mbak Fani? Bukan. Jadi saya mau ambil bagian utaranya ya Mas. Saya mendatangi tempat ini karena ada satu makhluk yang sering mengganggu warga dan makhluk itu sangat misterius. Katanya dia menampakkan diri itu maghrib Mas, maghrib ke atas. Jadi kalau siang dia tuh nggak menampakkan diri ya, dia tuh menampakkan dirinya tuh sandekala ke atas gitu Mas. Oh, gitu Dan Mbak Fani. iya. Tapi Kadang, kita harus hati-hati Mbak Fani di sini Mbak Fani, takut dukunnya itu nongol lagi Mbak Fani. Iya Mas. Lagi. Dan kita di sini tuh nyari si makhluk misterius itu. Apakah kita bisa bertemu dan siapakah sebenarnya makhluk misterius itu? Dan buat Mas Foto jaga-jaga ya Mas, karena ini lokasi nggak jauh dari dukun santet, jadi takutnya si dukun itu masih berkeliaran di area ini. Dan fokus ke bawah juga Mas, takut banyak ular. Tempat ini termasuk nggak asing ya Mas ya, karena kita udah pernah ke sini. Dan buat teman-teman yang ada di rumah, doakan saya semoga penelusuran malam hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada yang kurang satupun dan gak ada halangan ya Mas ya. Iya, Dan Mbak Fani. semoga aja nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena tempat ini begitu gimana ya Mas, jadi masa lalu ini jadi masa lalu buat kita ya Mas ya, karena si dukun itu kurang ajar teman-teman. Untuk mata warga dukun itu kayaknya udah lama nggak kelihatan Mbak Fani, gara-gara masang ini kayaknya Mbak Fani. Mungkin sih, mungkin ya. Ini kurang tidur teman-teman jadi ngantuk. Benernya masih banyak sih misteri-misteri yang belum terpecahkan di tempat ini, tapi saya tuh ambil yang paling best seller aja Mas, yang populer diceritakan sama warga. Dan ini sebenarnya tuh nggak jahil ya Mas ya katanya, cuma dia tuh menampakkan diri seolah-olah bikin kaget orang. Katanya tuh yang sering dinampakin sama makhluk misterius ini katanya tuh para penembak gitu Mas, sniper, terus kayak orang cari kodok atau cari apa gitu Mas ya, malam hari lah, aktivitas malam hari tuh sering ketemu sama si makhluk misterius itu. Dan siapakah makhluk misterius itu, langsung saja kita lakukan penelusuran, semoga cepat ketemu. Buat Mas Foto ready Mas? Ready Mbak Fani? Ready ya. Baca doa dulu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya Nabi. Amin. Amin. Cek ke sana Mas coba. Tapi sih Mbak Fani. Tempatnya nggak begitu rimbun ya teman-teman, tapi luas banget ini, luas ya Mas. Boleh dicek sebelah kiri Mas. Luas banget ya. Warganya Mbak Fani. Ini tanaman apa sih Mbak Fani? Saya juga kurang tahu ini Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya roh ya kubur ya gaib. Punten mau melakukan penelusuran, minggir situ aja nggak apa-apa Mas. Mohon jangan diganggu, beri kemudahan. Kita mau jalan kemana ya Mas ya? Terserah Mbak Fani aja, ikutin alurnya Mbak Fani aja saya. Mbak Fani ke kiri, saya ke kiri. Mbak Fani ke kanan, saya ke kanan. Gitu saja. Sip Mas, aku mikir Mas. Nanti Mbak Fani kalau rasanya kebanyakan di area mana Mbak Fani? Ini sih, kiri, depan, belakang. ini banyak sekali sosok, kebanyakan perempuan di atas pohon. Tapi ini saya
mengkhawatirkan satu hal mas, kalau kita penelusurannya itu bebas gitu mas, ke kemana aja, saya takutnya bertemu dengan dukun itu lagi mas. Saya takut dukun itu ada di tempat ini, maka dari itu kita Itu nggak. apa, Mbak Fani? Di bawahnya Mbak Fani. Oh, jangkrik. Mana? Itu tuh. Nih. Kira-kira apa lontar-lontar gitu. Aduh, saya takutnya masih ketemu sama dukun itu mas. Jadi kita kalau bisa jangan bergerak yang lebih bebas ya mas ya, penelusurannya ya. Kita ngambil yang kelihatannya auranya banyak. Saya takutnya kita juga tersesat mas di tempat ini karena luas banget mas tempatnya. Saya takut kita masuk ke dimensi lain. Soalnya di sini hanya saya berdua dengan mas kameramen. Saya ini nggak bawa pak supir karena kita di sini buru-buru ya mas ya. Kita dapat panggilan dan langsung OTW ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya teman-teman, ada beberapa rumah di area ini. Jadi rumah itu kayak rumah untuk dijadikan kayak kumpulan orang-orang yang berladang di tempat ini. Jadi kayak perantauan gitu mas. Jadi mereka menggarap lahan orang gitu. Dan mungkin dari situlah orang-orang yang perantauan itu juga sering ditakuti sama makhluk misterius mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Mas, depan mas. Mana, Itu mas, saya lihat itu mas. Tadi seperti ada 2 mata mas, besar mas. Gimana? Di balik pohon pisang loh mas, ini mas. Tadi mas. Astagfirullahaladzim. Duh, tempatnya lebar banget luas teman-teman ya, bisa dilihat. Tapi nggak begitu. Allahu Akbar mas. Di atas pohon mas. Ada yang duduk mas tadi mas. Di atas pohon mas. Di atas pohon mas. Astagfirullahaladzim. Di ini loh mas loh. Di ranting pohon loh mas. Tadi mas, di ranting pohon mas. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mas, tadi mas. Saya lihat di sini mas tadi mas. Apa hanya pikiran saya yang terlalu takut dengan dukun itu ya mas ya, sehingga saya tuh kayak kebayang-bayang aja mas. Kayaknya iya Mbak Fani. Tadi saya lihat kayak ada yang duduk di sini mas. Ada yang duduk Mbak Fani. Heeh. Keluar. Assalamualaikum. Oh iya mas, kita sebaiknya jangan seperti itu ya mas ya, takutnya nanti semua terpanggil. Jadi kita cari orang makhluk yang misteriusnya aja ya mas ya. Kalau kita hadir assalamualaikum keluar, nanti malah keluar semua, kita repot mas. Maksud? Terus gimana Mbak Fani? Saya juga nggak tahu ini makhluk apa mas, cara panggilnya gimana. Apa mereka bersembunyi di balik-balik ini ya mas ya. Ini kan yang masuk hutan ya teman-teman, hutan tapi masih ada orang yang melintas di tempat ini. Jadi kayak masih kental dengan aura mistis, juga masih kental dengan zaman-zaman kayak suku-suku pedalaman gitu mas. Karena iya, karena katanya pernah ada orang yang menjumpai seperti manusia kerdil gitu mas. Jadi kayak suku Mente gitu mas. Kalau suku Mente kan dia kerdil ya, tapi kan suku Mente kan itu di Aceh atau di mana itu ya, nggak mungkin ada di sini kan. Jadi ini masih kental dengan kayak budaya-budaya zaman dulu mas. Pernah ada katanya yang jumpai si orang pedalaman itu mas, bukan orang rimba yang maksudnya kita jumpai ya, ini beda. Astagfirullahaladzim mas. Astagfirullahaladzim. Mbak Fani. Astagfirullahaladzim. Ada nyolek. Iya Mbak Fani. Astagfirullahaladzim. Suara apa itu? Mana Mbak Fani? Ada yang nyolek kamu ya mas ya. Cek sekitar, puter. Siapa tahu ada sesuatu yang bersembunyi. Assalamualaikum. Metu. Astagfirullahaladzim. Suara apa itu? Cek gerusukan mas. Cek gerusukan mas. Cek gerusukan. Soalnya daerah mana sih Mbak Fani? Mau wujud. Cek mas. Keliling mas. Astagfirullahaladzim. Keluar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Gede banget mas, anak gede mas. Mana Mbak Fani? Bahaya mas. Mbuh mas. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mas, cek gerusukan mas, cek gerusukan mas. Gerusukan mas. Suara apa tadi? Seperti siluman apa ya mas? Ih, Allahu Akbar apa mas? Mas, depan mas. Mana? Kayak dengar mas. Astagfirullahaladzim. Mana sih Mbak Fani? Mana mas? Masuk. Center mas, center. Enggak bawa Mbak Fani. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dengar mas.
Itu orang atau apa sih Bapak nih? Kakinya nyentuh tanah, nyentuh tanah, enggak ngambang. Apa mas? Berarti itu orang apa nih? Gak tahu. Aku nggak tahu mas. Astagfirullahaladzim. Mas, menungso mas. Dia manusia apa bukan mas? Astagfirullahaladzim. Aduh, aku takut mau deketin mas. Teman-teman, mungkin ini yang dibicarakan warga makhluk misterius. Atau dukun itu Bapak nih? Itu mas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba mendekati dan coba bertanya mas, siapa tahu iya dia mau diajak berkomunikasi. Dia kayak perempuan Bapak nih? Memang perempuan mas. Di kamera kelihatan. Bapak nih? Jarak di situ kelihatan. Tapi kecil Bapak nih? Maju Bapak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak nih? Diam mas. Assalamualaikum. Siapa kamu? Rungkut banget mas. Punten. Dengan siapa ini? Bisa berbicara? Kakinya mas nyentuh tanah, menungso mas. Bapak ini kenapa? Nggak apa-apa. Punten. Dia bukan menghadap kita Bapak nih? Astagfirullahaladzim. Dia membelakangi kita teman-teman. Perempuan ini rambutnya sangat panjang. Bisa berbicara? Dengan siapa ini? Bisa berbicara? Ada nama? Kenapa malam-malam bisa di tengah-tengah hutan? Assalamualaikum. Beres mas. Dia nggak nyaut pembicaraanku. Apa mungkin dia nggak bisa ngerti bahasa Indonesia atau memang dia gimana nih, saya juga nggak tahu mas. Kamu bisa berbicara? Dia nggak bisa berbicara, apa dia nggak ngerti bahasa kita ya mas ya? Kamu bisa berbicara nggak? Apa kamu nggak tahu bahasa saya? Punten, permisi. Saya belum berani mendekati dulu teman-teman karena saya takut dia orang berbahaya. Ini jarak sekitar 2 meter lah ya mas ya, 2,5 meter. Punten, siapa sejatinya kamu? Assalamualaikum. Tetap nggak mau jawab mas. Tangannya panjang banget, beda dengan manusia seperti sewajarnya ya teman-teman. Rambut sih bisa aja manusia biasa tuh rambutnya panjang, tapi tangannya tuh panjang banget dan dia bertubuh kucel, putih-putih agak hitam gimana gitu ya mas ya, kayak orang nggak mandi. Atau jangan-jangan ini orang pedalaman ya mas ya. Dia baunya ini bau, kalau bahasa Indonesia itu bau langu tuh apa mas? Kalian tahu bau ular nggak teman-teman? Bau ular tuh kan bukan amis ya, tapi kayak langu gitu loh. Yaitu baunya kayak gitu teman-teman. Jadi ini nih bukan bau amis, bukan bau bangkai, tapi malah bau langu gitu. Mungkin karena dia nggak mandi. Dan lihat dari postur tubuhnya nggak seperti manusia sewajarnya ya teman-teman. Mungkin ini yang disebut sama orang makhluk misterius. Dia menampakkan diri, tapi ini manusia ya teman-teman tuh, kaki nyentuh tanah. Tapi saya belum berani mendekat karena saya takut dia berbahaya. Tapi dia diam aja teman-teman. Apa ada yang mau disampaikan? Entah Bapak nih, tapi dia diam banget tuh Bapak nih. Diam tuh Bapak nih. Punten. Atau kita Bapak balikin mukanya aja mas, kita biar sama-sama tahu sebenarnya siapa. Tapi ini saya fix 99% ini perempuan pedalaman teman-teman. Kita balikin tubuhnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tahu dia nggak agresif, bisa bersahabat dengan saya. Tapi hati-hati Bapak nih, iya. Dia nyerang Bapak nih. Ayo maju mas, mas kamera maju dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mas, kita Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mas.
keseleo ya, keseleo ya. Bentar, bentar. Cek, Tadi cek, cek. benerin. Cek kakinya, Mas. Udah. Iya, cek kakinya dulu. Sakit. Astagfirullahaladzim tuh. Aduh. Astagfirullahaladzim sampai Jatuh. kotor. Astagfirullahaladzim, Mas. Kita cari orangnya, Mas. Kemana, Mas? Maju, Mas. Masih kuat, Mas. Masih kuat. Buat Bapak nih. Aduh. Kurang ajar lu nggak, Mas. Hati-hati, Mas. Hati-hati, Mas. Saya takut dia berkelompok, Mas. Saya takut dia berkelompok, Mas. Kok larinya begini Bapak nih? Duh. Apa dia wanita pedalaman yang kelaparan nyari makanan di sini, Mas? Coba cek sekeliling, teman-teman. Nggak ada Atau apa-apa, Bapak nih. halo, di mana kamu? Ayo kita bisa bersahabat, jangan bersembunyi. Kalau kamu kelaparan, saya bisa kasih kamu makan. Cek sini, Mas. Cek sini, Mas. Duh, kerusakan banget, teman-teman. Saya takut banyak ular. Saya nggak bisa ke yang rimbun banget ini, Mas. Duh, kemana dia, Mas ya? Cepet banget larinya, teman-teman. Tadi Mas Toto juga jatuh sih, jadi saya kehilangan jejak si perempuan pedalaman ini, teman-teman. Di sekitar sini ada bekas jejak kakinya Bapak nih. Itu apa, Mas? Burung. Astagfirullahaladzim. Burung apa itu, Mas? Tuh, gemek itu Bapak nih. Bentar Bapak nih. Si, taruh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat Mek, burung. Ini kita bawa pulang aja. Burung apa ini, Mas? Tuh. Ini Tuh, burung gemek aja Bapak nih. oh iya, teman-teman, apa? Ini minjem. Astagfirullah, terbang Bapak nih. Kok diterbangin? Lepaskan pakai tangan satu. Apa jangan-jangan wanita pedalaman itu suka nyari burung juga ya, Mas ya, karena dia kelaparan, Mas? Coba lagi, cek lagi. Udah enggak ada. Dilepasin apa? Lepas Bapak Coba nih. cari lagi sini. Udah enggak ada Bapak nih. Oh. Aduh, ya sebaiknya di Saya yakin Bapak nih. kakinya sakit. Coba cek lagi. Aduh, kita mau nyari orang pedalaman malah orang pedalamannya nggak ada nih. Aduh, gimana, Mas? Apa kita break dulu, istirahat, Ya, nunggu Bapak nih. nunggu kaki saya. kamu sembuh, terus nanti kita cari lagi si perempuan pedalamannya itu. Siapa tahu dia itu keluar dari persembunyian, keluar dari markasnya itu karena lapar, Mas. Mungkin Kayaknya seperti Bapak itu. Juga mungkin dia nggak tahu bahasa saya, terus dia ketakutan mau jawab, jadi dia diam aja. Mungkin dia punya bahasa sendiri, Mas, di dalam kelompokan orang pedalaman itu. Oke, teman-teman, ini karena tadi Mas Woto keseleo saat ngejar si perempuan pedalaman itu. Ini break dulu ya. Nanti setelah sembuh, Mas Woto udah gak enakan, kita lanjut lagi untuk si cari perempuan pedalaman ini. Buat teman-teman saksikan selanjutnya ya. Ini saya tutup dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya mau makan dan istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.